Halo semuanya, selamat datang di channel Tech Tinker. Dalam video ini, kita akan mempelajari mengenai input dan output pada Python. Pada bagian akhir video juga akan ada sedikit tambahan mengenai operator pada Python. Input adalah sebuah metode untuk memasukkan data. Di sini kita akan membuat agar user dapat memasukkan input melalui command line. Di Python sendiri, sintas yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut adalah input. Dapat dilihat, input sendiri menerima sebuah prompt. Prompt adalah sebuah pesan yang nanti akan ditampilkan kepada pengguna, biasanya untuk memberikan petunjuk kepada user tentang data seperti apa yang harus dimasukkan. Contohnya di bawah, saya memberikan prompt kepada user agar memberikan inputan berupa nama atau string. Dapat dilihat juga, sebuah input ini akan memberikan return berupa data yang diinputkan oleh user. Data yang sudah diinputkan oleh user ini akan saya simpan ke dalam variabel X, sehingga data tersebut tidak hilang dan bisa digunakan kembali. Selanjutnya, output adalah apa yang ditampilkan atau keluaran dari hasil program komputer yang sudah kita buat. Di video sebelumnya, kita sudah sempat menggunakan perintah untuk mengeluarkan output, yaitu print. Print sendiri sebenarnya memiliki banyak argumen, namun hanya satu argumen saja yang perlu dimasukkan sedangkan sisanya yang lain bersifat opsional. Contohnya pada barcode berikut, dapat dilihat bahwa kita dapat memasukkan banyak argumen seperti teks yang ingin ditampilkan apa dan kita juga dapat memberikan separator pada argumen tersebut. Langsung saja kita coba di Visual Studio Code. Pertama buat file dengan judul input-output. Kita akan mencoba untuk menggabungkan input dan output. Di sini saya akan membuat sebuah program agar user dapat memasukkan nama, lalu kita akan menampilkan nama tersebut. Di sini saya akan memberikan prompt ke user agar memberikan input nama mereka, lalu menyimpan data tersebut ke dalam variabel X. Selanjutnya saya menggunakan print di mana di dalamnya saya akan menampilkan pesan halo ditambah dengan nama yang sudah dimasukkan oleh user sebelumnya. Agar dapat melakukan hal tersebut, kita perlu memberikan huruf F di dalam print. Huruf F ini adalah fitur yang memungkinkan kita untuk menyisipkan variabel ke dalam string. Untuk menyisipkan variabel, kita gunakan kurung kurawal, lalu tuliskan nama variabel di dalam kurung kurawal tersebut. Baik, saya akan coba untuk menjalankan program yang sudah dibuat. Dapat dilihat, sudah tampil. Pertama masukkan nama, lalu tekan Enter. Dapat dilihat, tampil pesan output, Halo Tech Tinker. Selanjutnya, saya memiliki sedikit tambahan mengenai operator. Operator itu secara sederhana adalah suatu simbol untuk melakukan operasi tertentu. Contohnya untuk melakukan penjumlahan, kita dapat menggunakan operator plus. Dapat dilihat pada tabel, daftar tersebut merupakan list operator yang terdapat dalam Python. Di kolom paling kiri, terdapat precedence yang menunjukkan urutan prioritas operator yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Contohnya perkalian dan pembagian akan lebih diprioritaskan dieksekusi terlebih dahulu dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh, kita akan membuat program penjumlahan. Jadi kita akan meminta user memasukkan dua input angka yang disimpan di dalam variabel X dan Y lalu akan menampilkan hasil penjumlahan menggunakan perintah print. Langsung saja kita coba di Visual Studio Code. Pertama buat variabel X dan Y untuk menyimpan input 1 dan 2. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah variabel bernama total,
untuk menyimpan hasil penjumlahan X dan Y. Lalu terakhir kita print hasil penjumlahan tersebut. Saya akan menjalankan program yang sudah kita buat. Masukkan angka input, lalu tekan Enter. Teman-teman dapat melihat, hasil penjumlahannya itu 1020, di mana seharusnya bernilai 30. Hal ini karena tipe data X dan Y masing berupa string, dapat dilihat ketika kita coba tampilkan tipe data variabel X. Dapat dilihat kelasnya str atau string. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita perlu mengkonversi input X dan Y ini ke dalam tipe data integer. Caranya adalah dengan membungkus input dengan fungsi int. Hal ini akan merubah tipe datanya menjadi integer. Coba kita jalankan. Dapat dilihat bahwa input X sudah menjadi integer. Kita lakukan hal yang sama juga terhadap variabel Y. Lalu kita buat variabel total lagi untuk menjumlahkan nilai X dan Y, dan kita tampilkan menggunakan print variabel total. Saya akan coba run programnya. Saya masukkan nilai 1 10 dan kedua 20. Dapat dilihat bahwa total sudah benar, yaitu 30. Baiklah, sampai di sini materi kita pada video ini. Teman-teman dapat mencoba untuk melakukan operasi seperti perkalian dan lain sebagainya untuk memperdalam pemahaman kalian. Demikian video kali ini, terima kasih.